Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang PKBS Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Bapak Hidayatullah MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMPN 2 Rangkas Bitung, Bapak Haryanto MPD. Yang kami hormati penanggung jawab program Sekolah Penggerak Balai Guru Penggerak Provinsi Banten Ibu Rosmilani. Yang kami hormati pemone fasilitator Sekolah Penggerak, tamu undangan dan peserta kegiatan lokakarya disiplin positif program Sekolah Penggerak Angkatan ketiga tahun 2023. Selamat datang kami ucapkan di Aula SMPN 2 Rangkas Bitung pagi ini Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 dalam acara pembukaan kegiatan lokakarya disiplin positif program Sekolah Penggerak Angkatan 3 tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita bernilai ibadah, marilah kita awali seluruh rangkaian acara kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Abdul. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan lokakarya disiplin positif program Sekolah Penggerak Angkatan ketiga ini di pagi ini, izinkan saya membacakan doa terlebih dahulu. Bi barokati minal Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istajib du'ana bitawadukna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan merendahkan diri kami yang hina ini, kabulkanlah permohonan kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana minal mudarrisina alladziina yakhshawna bitalamidina aw aba'it tullab aw rusina faghfir lana. Ya Allah, jika kami termasuk golongan dari guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah atau para stakeholder yang berbuat maksiat terhadap murid-murid kami, lalai dalam mendidik mereka, maksiat terhadap orang tua kami, maksiat terhadap atasan kami, maka ampunilah kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajri wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bakhli wa min ghalabatid daini wa akhrir rizal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa gelisah, rasa sedih, rasa sifat lemah dan malas, dari segala pengecut dan pikir, dan berlindung kepadamu dari keadaan terlilit utang dan dari perundungan orang lain. Allahumma la tadakna fi hadzal qada'il iftiradi wa fi kulli makanin illa ghafarta. Ya Allah, jika di ruangan ini di antara kami ada yang belum berdosa, sentuh hatinya, sentuh jiwanya. Janganlah dia meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Allahumma wala hamman illa faraqta. Ya Allah, jika di ruangan ini ada yang membawa kegelisahan, maka janganlah dia keluar kecuali Engkau telah tenangkan hatinya. Allahumma aslih lana ma yuqribuna ilaika ya rabbal alamin. In kana wahidan minna min hadhil iftiradi ba'idan anta, ya Allah, qribu ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaiki keadaan kami, keadaan yang lebih mendekatkan kepadamu. Jika di ruangan ini ada yang masih jauh darimu, jauh dari menaikkan sholat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, ubahlah sentuhlah hatinya. Allahumma jika husna taqwa wa zaki anta khairun min zakaha anta waliyyu mahlaha ya Rabb. Idza kana hadzal yawm istaftaha jadidatu hayatin nafata baqiyatu hayatin thayyibah. Ya Allah, jika hari ini adalah pembuka lembaran baru dalam kehidupan kami, maka bimbinglah kami untuk memanfaatkan sisa kehidupan ini untuk yang lebih baik terhadapmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dimohon untuk berdiri bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh penanggung program Sekolah Penggerak Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Kepada yang terhormat Ibu Melani, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Bapak Hidayatullah MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SNPN 2 Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Bapak Haryanto MPD. Yang kami hormati seluruh peserta, kepala sekolah, guru anggota PKP dan pengawas sekolah yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti lokakarya disiplin positif ini, lokakarya terakhir di tahun 2023 itu Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto MPD yang sudah bersedia tempatnya kita jadikan tempat kegiatan lokakarya disiplin positif untuk angkatan 3 ini. Terima kasih kepada Bapak Hidayatullah yang telah berkenan hadir sini untuk membuka kegiatan, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, guru dan pengawas yang sudah hadir tepat waktu. Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu. Kemudian permintaan maaf kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari Bapak Kepala BGP Provinsi Banten. Beliau tidak dapat menghadiri kegiatan ini karena memang kegiatan ini ada di beberapa tempat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Pak Gito mewakilkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini di sini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa kegiatan ini, kegiatan lokakarya disiplin positif seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa kegiatan ini adalah lokakarya terakhir di tahun 2023 ini, ya, lokakarya terakhir. Dan lokakarya disiplin positif ini hanya ada untuk angkatan 2 dan angkatan 3, jadi tidak ada untuk angkatan 1. Kegiatan ini bertujuan agar peserta memahami pentingnya disiplin positif dalam membangun budaya positif di sekolah. Mohon maaf Pak Hidayat dan Pak Haryanto, saya tadi sedikit berkelakar gitu ya tadi dengan Bapak pengawas, bahwa kita judulnya di sini adalah lokakarya disiplin positif, tetapi acara yang sedianya tadi kita laksanakan pada pukul 8 terlewat 20 menit begitu. Jadi sepertinya memang perlu kita tingkatkan lagi ya Pak ya, dengan lokakarya disiplin positif ini, terutama Bapak dan Ibu kepala sekolah yang sekolah penggerak ini, apalagi ini angkatan 3 sudah hampir berjalan 1 tahun, nanti di bulan Juli itu ada 1 tahun. Disiplin ini benar-benar harus kita tegakkan gitu. Dan kita mulai dari diri sendiri dulu, baru kita tunjukkan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga bahwa peserta kegiatan ini untuk kepala sekolah berjumlah 28 orang, kemudian untuk guru anggota PKP berjumlah 56 orang, dan pengawas sekolah berjumlah 29 orang. Jadi Bapak dan Ibu totalnya di sini ada 136 peserta yang akan didampingi oleh 5 orang FSP. Jadi ada 5 kelas yang nanti akan Bapak dan Ibu ikuti. Dan acara ini sedianya tadi akan dibuka pada pukul 8, kemudian nanti dilanjutkan ke kelas masing-masing. Bapak dan Ibu akan selesai pada pukul 15.30. Ya, kalau sesuai jadwal malah sebenarnya jam 16.15. Gitu. Nah, tapi kami mohon ini Bapak dan Ibu pengawas, kami mohon dengan hormat, mohon mendampingi sampai akhir. Makanya lokakarya terakhir, jangan sampai Bapak dan Ibu jam 12 sudah di sini ada kegiatan lain nih, gitu ya. Jadi kami mohon dengan hormat Bapak dan Ibu pengawas mendampingi kepala sekolahnya untuk kegiatan ini
ini sampai akhir nanti gitu. Jadi jangan kalau bisa sih jangan diizin di tengah hari gitu. Ya Pak Hidayat ya, nanti mudah-mudahan pengawasnya ada terus di sini mendampingi. Begitu yang dapat kami laporkan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu sekali lagi ya kita dipermudah dilancarkan kegiatan kita sampai sore nanti, dan semoga apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat baik bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi negara nusa bangsa ini. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Rangkas Bitung kepada yang terhormat Bapak Haryanto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kabid PKBS Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Pak Hidayatullah MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati BPD Provinsi Banten, terima kasih Ibu beserta jajarannya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru, peserta lomba karya angkatan ketiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu bersama kita semua. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara kegiatan loka karya disiplin positif program sekolah penggerak angkatan 3 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang PKBS Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kepada Bapak Hidayatullah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdirilah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPD Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh penanggung jawab program sekolah penggerak. Yang saya hormati para fasilitator yang sudah hadir Pak, sudah ya. Bu Eka ada di belakang, Pak Aed ada di belakang. Kalau Pak Robi dari UI ya. Selamat datang Pak Lebak. Sudah berapa kali kita ketemu? 2 kali. Iya. Pak Bobi, tidak ada juga Pak Bobi. Pak Soprianto, kali kedua kalau tidak salah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang sebagai pendamping pada kegiatan sekolah penggerak yang terakhir nih Bu ya, mudah-mudahan itu terakhir. Yang saya hormati Kepala SMP 2 Rangkas Bitung, dan yang saya banggakan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Kalau dilihat dari daftar peserta ada dari Tangerang juga ya, dari Tangerang, kemudian dari Jum dan dari Cisoka, karena perbatasan dekat dengan Lebak. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
hormati dan yang saya banggakan, pada hari ini kita hadir pada kegiatan Lokakarya. Disiplin positif. Lokakarya berapa nih? Lokakarya Keempat. berapa? Lokakarya disiplin positif, program sekolah penggerak angkatan ketiga. Kita ingin mencoba menanamkan sesuai dengan tema yang Lokakarya terakhir ini, bahwa disiplin positif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata laksana pekerjaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf Pak Kadis yang sedianya hadir pada kesempatan kali ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena di akhir tahun itu seperti kita ketahui bahwa semua OPD kementerian banyak kegiatan penuh sekali, sehingga kami dibagi-bagi. Kebetulan yang biasa hadir itu Pak Usep, beliau sedang kuliah Pak, bersama-sama Pak Karim. Jadi alhamdulillah dari Pak ada yang ingin melanjutkan pendidikannya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari budaya positif. Nah, ada budaya positif. Seperti halnya beberapa ketika Bapak Ibu dulu mendaftar untuk mengikuti program sekolah penggerak, tentunya kan ada dua tujuan sebenarnya. Dua tujuan yang ingin Bapak dan Ibu capai. Yang pertama, bisa saja ingin prestise. Saya adalah sekolah penggerak, itu terjadi. Mungkin aja begitu ya. Ada juga yang memiliki tujuan bahwa sebagai kepala satuan pendidikan ingin mengubah budaya yang ada di satuan pendidikan itu menjadi lebih baik. Itu tujuan yang kita tidak mengetahui apa sebetulnya tujuan Bapak Ibu ketika mengikuti sekolah penggerak. Tadi apakah saya ingin ikut-ikutan sama orang lain dan kemudian ingin mendapatkan sebuah title apa? Julukan gitu kan? Julukan bahwa saya adalah sekolah penggerak. Lalu kemudian tadi ingin mengubah budaya yang lahir, yang ada di satuan pendidikan supaya menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau merujuk pada pengertian disiplin, saya ingin melihat bahwa disiplin adalah kemampuan seseorang untuk mematuhi aturan, norma atau ketentuan. Gampang diucapkan, sulit dilaksanakan. Contoh hari ini saja, mohon maaf tadi saya jam 8 sudah hadir di sini. Saya cuma nongkrong di belakang mobil saya. Ini lihat orang-orang lewat itu kan, apa namanya, gampang diucapkan, sulit dilaksanakan. Itu disiplin. Makanya kalau lihat dari singkatan WIB itu bukan waktu irahabaya gitu ya. Jadi jangan pakai WIB dulu. WIB waktu irahabaya. Jadi jangan sampai begitu, ya. Bahwa ketika kita ingin mengubah seseorang, ini kan bagian dari penanaman integritas kita, Bapak Ibu. Penanaman integritas kita di satuan pendidikan, arahnya kalau seandainya kita ingin mengubah perilaku positif di sekolah, kemudian ingin menanamkan disiplin bagi warga sekolah, ya, maka ini akan menjadi budaya positif ke depan. Karena apa, Bapak Ibu? Saya selalu memperhatikan, saya ingin menganalogikan. Saya ingin memperhatikan setiap akhir tahun, setiap awal tahun itu ada PPDB, Bapak Ibu ya. Saya analogi itu.
Masyarakat sudah tertanam bahwa ketika memilih saya ingin ke SMP 2 Rangkas itu, animo masyarakatnya luar biasa. Nanti dikaitkan dengan disiplin. Lalu ke SMP 1 Rangkas itu, animo masyarakatnya luar biasa. Padahal sekolah ada di mana-mana. Pertanyaannya, kenapa mereka pilih SMP 2 Rangkas itu misalnya? Mengapa pilih SMP 1 Rangkas itu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab sebetulnya. Apa memang gurunya tidak berkualitas kah? Itu kan hipotesa kita. Apakah memang disiplinnya yang kurang baik? Saya tanya Bapak Ibu, apakah masyarakat ketika mendaftar itu melihat gurunya di situ tetap? Tidak, Bapak Ibu. Gurunya selalu berganti-ganti, Bapak. Kepala sekolahnya selalu berganti-ganti, tapi masyarakat tetap ingin memilih sekolah tersebut. Kenapa? Kami berpikir bahwa yang dilakukan sekolah itu adalah merupakan penanaman habitual, penanaman pembiasaan yang positif, sehingga masyarakat sudah menilai bahwa sekolah ini memiliki disiplin yang baik. Kadang-kadang kita terenyuh, emang sekolah saya jelek, orang-orang nggak mau di sini. Itu lahir dari habituasi, dari pembiasaan yang dilakukan pada satuan pendidikan, kemudian akan melahirkan sebuah citra di masyarakat menjadi sekolah yang diminati. Jadi diawali dari disiplin itu. Tadi kalau lihat dari pengertiannya bahwa disiplin itu adalah kemampuan seseorang dalam mematuhi norma, aturan. Apakah kita bagian dari itu? Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Kita sudah dijuluki, diberikan label sebagai sekolah penggerak. Lalu kemudian kita nanti akan mendiseminasikan apa yang kita dapatkan dari PGB, dari para fasilitator, atau bahkan dari teman-teman yang lain bagian dari benchmarking, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan benchmarking ke sekolah-sekolah yang tadi diminati masyarakat. Contoh misalkan ada yang melakukan benchmarking kepada sekolah yang di Rangkas itu apa yang diminati masyarakat. Kita lakukan benchmarking itu. Studi bandingnya seperti apa, pola belajarnya seperti apa, pola bekerja seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ke depan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu juga wajib mendiseminasikan ke teman-teman yang lain, ke sekolah-sekolah yang lain, ke guru-guru yang lain yang hari ini tidak diundang, lalu kemudian nanti memunculkan budaya positif, ya, pada satuan pendidikan, lalu kemudian akan menjadikan sebuah citra sekolah yang lebih baik. Disiplin itu bukan dari orang lain, berarti. Disiplin itu dari diri sendiri. Disiplin itu dari dalam diri. Jadi kalau motivasi itu kan ada yang eksternal dan internal. Nah, disiplin itu bukan dari orang lain. Contoh sederhana saja Bapak Ibu. Absen online. Ketika pertama kali saya mau bicara absen online, resistensinya itu luar biasa, Bapak Ibu. Tantangannya luar biasa. Kenapa? Kenapa sih orang mau diajak bener nggak mau gitu? Kenapa coba? Pertanyaannya kan, apa absen online? Saya dicaci maki, dibully Bapak Ibu. Saya pertama kali mengatakan bahwa kami akan menggunakan absen online. Bukan alhamdulillah ya Allah, harus begitu ya. Karena apa? Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi ini resisten luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang kebiasaan disuruh menulis tangan kanan, lalu kemudian disuruh tangan kiri, mereka pasti menolak. Karena apa? Sudah enak dengan keadaan. Ya. Ini sederhana Bapak Ibu, disiplin itu. Lalu
Yang paling sederhana sekali, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk kelas, Pak fasilitator, saya dulu guru Bapak Ibu, guru SD Bapak Ibu. Saya bangga jadi guru. Kadang dulu saya sering perhatikan orang mengulur-ulur waktu masuk kelas. Ada kayak apa gitu sebelum Bapak Ibu? Ada ya? Mengulur-ulur waktu masuk kelas ada. Itu kan ada bagian kesengajaan. Atau kegiatan yang lain yang sifatnya mematuhi aturan. Misalkan kalau upacara itu kewajiban atau kewajiban? Kewajiban itu bukan? Kalau upacara itu wajib. Kalau tidak melaksanakan hukumnya gimana? Apa namanya? Kewajiban itu kebiasaan. Memahami aturan gitu ya. Nah, ya apa Bapak? Kalau itu kewajiban. Hah? Pak, gimana Bapak? Potong gaji, Pak. Potong gaji. Jadi, nah, kalau tidak melaksanakan, kalau wajib potong gaji. Kalau nggak ada gajinya, potong jempol. Itu sederhana Pak Ibu. Yang wajib kita lakukan di satuan pendidikan, tapi kita tidak laksanakan. Karena apa? Asisten dirinya itu luar biasa. Pemberontakan dalam diri kita itu luar biasa. Saya nggak mau. Itu saja. Karena apa? Tadi pembiasaan yang tidak kita lakukan dalam tata kelola di sana. Lalu saya nggak lama. Udah speed lah ya. Kalau sudah ngomong kalian lupa Bu. Oke, Bapak dan Ibu, harapan kami di Dinas Pendidikan ke depan Bapak Ibu mengimbaskan, tadi saya sudah sampaikan, mengimbaskan ke sekolah yang lain sebagai bagian dari budaya positif, membangun sekolah yang lebih baik. Jangan sampai kita selesai kegiatan, selesai sudah pembiasaan di sekolah. Apalagi yang lokal kali terakhir temanya disiplin positif. Ada nggak disiplin negatif ya? Berarti ada. Iya. Makanya Ada nggak disiplin negatif? Iya, pertanyaan kan ada nggak disiplin negatif? Saya konsisten masuknya jam 10. Itu bukan bagian dari disiplin, bukan, tapi pelanggaran. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami berharap budaya-budaya yang sudah Bapak Ibu bangun di satuan pendidikan menjadi sebuah habituasi, menjadi sebuah pembiasaan. Jangan sampai kita yang punya title sekolah penggerak tapi bagian dari orang yang sebagai yang memberi contoh tidak baik. Saya tidak ingin mendengar Bapak dan Ibu yang sekarang hadir disebut oleh orang lain sekolah penggerak ongkok. Kalimat sederhana hal itu ya. Ongkok sekolah penggerak. Datang ke sekolah G jam 10. Satu datang. Ongkok. Apa sih bahasa Indonesia ongkok itu Pak? Apa sih ongkok sih? Apa? Katanya sekolah penggerak. Kita kan gitu ya. Jadi kalimat itu jangan. BGP sebagai pemantik mungkin Bu ada keberlanjutan program ini ke depan. Walaupun sebentar lagi, itu kita akan mengadakan pesta demokrasi. Kita sebagai ASN harus mendukung pesta demokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, di akhir kegiatan di akhir tahun kegiatan sekolah penggerak, kami kemarin mengadakan kegiatan lokal
ya namanya? Kemarin di BGP khusus Bela itu. Rakor BGP tentang program guru penggerak mandiri. Bapak Ibu, program guru penggerak Kementerian sekarang menyerahkan ke daerah. Saya ingat ketika program calon kepala sekolah diklatnya kan dulu dengan LP2KS ya. Selesai tamat riwayatmu CKS. Tamat Bu ya. Lalu sekarang muncul calon guru penggerak melalui diklat sama, tapi dilaksanakan melalui seleksi yang sangat ketat. Lalu sekarang hadir lagi kata pemerintah, bisa tidak daerah membiayai program sekolah penggerak, guru penggerak yang dilaksanakan kegiatannya oleh daerah, tapi seleksi awalnya oleh Kemdikbud, oleh BGP. Kalau saya melihat berat sekali, satu orang guru penggerak itu di kelas selama 6 bulan, biaya per orangnya hampir 20 juta. Satu orang, investasi yang luar biasa. Kalau seandainya guru penggeraknya gagal misalnya, apa yang terjadi? Investasi itu sia-sia. Nah, kebetulan saya sekretaris PGRI, Bapak Ibu, Pak Asep Wakil Ketuanya, kami ingin berkontribusi ya terhadap program-program yang sudah dilaksanakan. Kan ada 2 yang dilaporkan kemarin itu. Yang pertama guru penggerak, nilai yang fantastis bagi kami, fantastis Bu. Lalu yang kedua program PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan bagi Bapak Ibu yang misalkan sudah lolos tapi belum diklat. Nah, PGRI akan berkontribusi untuk memberikan beasiswa kepada teman-teman yang ikut PPG. Kami sudah bersurat ke Direktur PPG bahwa PGRI Kabupaten Lebak ingin memberikan kontribusi dengan membantu pembiayaan. Biaya itu bisa ditanggung oleh APBD, oleh ormas. Kebetulan kan PGRI sekarang jadi ormas. Nah, kami di PGRI ingin berkontribusi membantu teman-teman yang pemerintah kurang dana, kurang uang misalkan. Saya hanya bisa melatih 10, kemudian sisanya yang 5 kami yang tanggung. Kami tinggal menunggu jawaban dari Direktur PPG apa mekanismenya mau seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas PGRI Kabupaten Lebak ingin terus berkontribusi membantu teman-teman guru yang sekarang ngantri ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Saya kemarin berkelakar bertanya, sebetulnya PPG itu ingin melahirkan guru berkualitas atau hanya ingin memberikan sertifikat? Kalau hanya memberikan sertifikat, cetak aja semuanya sertifikat, kasihkan orang-orang. Kata saya begitu. Iya kan begitu ya? Kelakarnya seperti begitu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya ingin melahirkan guru berkualitas melalui program pendidikan profesi guru, baik daljab maupun prajab, ya, maka tadi kami ingin berkontribusi meningkatkan itu. Ya seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu, PPG itu ada daljab itu orang yang sudah mengajar dan terdaftar di Dapodik ikut seleksi PPG. Ada juga namanya prajab, orang yang belum terdaftar di Dapodik lalu ikut PPG. Ya kalau sekarang kan mau daftar K3A, apabila dia memiliki sertifikat pendidik maka nilainya itu dilipatkan menjadi 100%. Misalkan 300 jadi 600. Baik, Bapak dan Ibu, itu harapan kami. Ya, tadi dari Dinas Pendidikan berharap Bapak Ibu terus memberikan budaya positif ini kepada teman-teman yang lain. Lalu kemudian kami pun dari organisasi ingin terus berkontribusi membantu teman-teman, membantu guru-guru yang hari ini belum ikut
perspektif prajabatan. Kalau saya masih berhitung Bu. Kalau yang CDP itu gaya fantastis, kalau misalnya ada 20 orang aja, 20 kali 20 juta ya, 400 juta. Investasi luar biasa. Ya, itu harapan kami Bapak Ibu, dan saya berharap Bapak Ibu ikuti kegiatan ini. Tadi ada kalimat yang agak kesentil. Para pengawas jangan keluar dari sini, ada kegiatan lagi. Sini aja dulu kegiatan, jangan diundang di sini. Nanti mau harus ini nih. Saya harus cukup berpikir kalau ada yang surat tugas itu tidak boleh ada surat tugas double gitu ya. Mungkin ada saja yang double. Kadang-kadang minta terkontrol oleh umum. Oh, ini si A tugasnya ke A ke sini, tugasnya lagi ke sini pada waktu yang sama gitu ya. Mohon Pak Agus Ban dan kawan-kawan Bu pengawas ikuti dampingi teman-teman kita satuan pendidikan, karena Bapak Ibu adalah pendamping satuan pendidikan ya. Ini ada Ibu, berarti suka ada yang keluar ini gitu ya, suara yang pergi-pergian gitu ya. Ada. Ya, jadi kita tadi enggak tugas lain yang sampai tugasnya ke rumah gitu ya. Saya sampai sore malah. Sampai sorenya. Ya, iyalah Bu, Saya sampai malam. mau menjadi kemana lagi Babu? Ya, oke Bapak Ibu yang belakang, semangat Bapak Ibu hari ini. Ya, harus semangat karena Bapak Ibu, saya title-nya sekolah penggerak ya. Jangan sampai katanya gitu ya. Jadi tagar kita hari ini katanya sekolah penggerak. Ya, katanya jangan gitu ya, jangan sampai. Dan jangan sampai kita juga guru disebut 2 kali, guru-guru jangan. Katanya guru kan gitu ya. Jangan sampai begitulah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih juga BGP yang sudah mendampingi teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru. Mudah-mudahan sekali lagi tidak menjadi program terakhir, tapi ada keberlanjutan ke depan bahwa sekolah dibangun dari budaya-budaya positif yang seperti ini, lalu kemudian menjadi efektif dan akan menjadi suatu kekuatan luar biasa bahwa sekolah kita adalah sekolah yang mematuhi disiplin sesuai dengan tema lokal yang terakhir. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya Disiplin Positif program sekolah penggerak angkatan ketiga secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.